Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Dwi F dengan NIM 19082201231 dari jurusan S1 Manajemen, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai data time series dan beberapa data lain atau keramalan yang lainnya, di mana tugas ini ditentukan untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Data yang saya peroleh ini berasal dari website Bank Indonesia, di mana saya mengambil 150 data sesuai dengan instruksi dari dosen pengampu. Lalu sebelum kita lanjut ke YT-Minka, di mana kita harus mencari nilai rata-rata dari 150 data tersebut. Untuk YT-Minka, kita dapat menggunakan rumus sama dengan C6, lalu kita enter. Untuk data ke bawah, tinggal kita klik di pojok kanan bawah. Terus untuk YT-Min-Y, kita menggunakan rumus sama dengan data aktual min nilai rata-rata, lalu kita enter. Untuk data ke bawahnya, kita tinggal klik ini pojok kanan bawah 2 kali. Lalu untuk YT min K min Y, kita menggunakan rumus sama dengan kita menggunakan rumus YT min K min Y ya. Kita menggunakan rumus sama dengan baris D7 min rata-rata. Lalu kita enter. Untuk data ke bawah, kita tinggal klik ini, bisa di drag ke bawah sih, tapi lebih gampang kita bisa gunakan ini, kita klik 2 kali. Untuk YT min Y dikali dengan YT min K min Y, kita menggunakan rumus sama dengan YT min Y itu di kolom E. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan E7 min F7, lalu kita enter. Untuk ke bawahnya tinggal kita klik. Lalu untuk data selanjutnya yaitu YT min Y dipangkatkan 2. YT min Y kita dapat menggunakan rumus sama dengan kolom E dipangkatkan 2, lalu di enter. Nah, tinggal kita lihat di bawah. Ini karena kita tadi nggak di drag ya, jadi data yang lebih ini kita hapus. Tinggal kita hapus. Terus kita nyari ini sama dengan sum, kita drag ke atas. Enter. Sama yang sebelah ini juga sama dengan sama dengan sum lalu tinggal kita enter. Untuk mencari R1 atau ordo 1,
kita dapat menggunakan rumus sama dengan ini di 155 dibagi dengan H155. Terus untuk R2 dan selanjutnya kita bikin di sheet 2. Ini udah saya isi. Kita copy semua tadi. Terus ini beda dengan data yang di sheet 1. Dimana di sheet 1 ini kita kan nyarinya ordo 1. Nah, di sheet 2 ini kita nyari ordo 2. Ini yang di sheet 1, kalau ordo 1 kan ini barisnya kita ngisi di baris kedua, sedangkan kalau di ordo 2 ini kita langsung isi di baris ketiga. Jadi baris kedua awal ini kita kosongi, sama caranya sama seperti yang awal. Untuk mencari ordo 2 tinggal di kolom G ini kita bagi dengan kolom H. Terus sampai dengan sheet 12 atau sampai dengan ordo 12. Nanti hasilnya seperti ini, R1, R2, dan R3. Lalu untuk materi yang selanjutnya, sebentar saya stop screen. Untuk materi yang selanjutnya itu ada double moving average. Yang pertama yaitu moving average, terus lalu lanjut ke double moving. Ini rumus dari moving average sendiri sama dengan ST plus 1, di mana X1 plus 1, X1 plus XT min 1 plus titik-titik langsung ke XT min N plus 1, di mana ST plus 1 yaitu forecast atau peramalan, lalu XT min 1 yaitu data periode T, dan N adalah jangka waktu moving average. Lalu untuk rumus double moving average sendiri yaitu MT plus MT min 1, terus MT N min 1, terus kita nyari value of A atau sama dengan alpha, yaitu rumusnya 2MT min MT, dan value of B atau beta yaitu dengan rumus 2 dibagi N min 1 dikali MT min M, MT min M pang N aksen T. Untuk prakteknya yaitu kita hapus dulu yang ini biar ini menggunakan data 3 periode ya. Hapus dulu biar langsung. Kita menggunakan data periode 3 periode, jadi kita loncat 3. Satu, dua, tiga. Di baris keempat yaitu sama dengan average dari data C6 sampai dengan C8. Kita tutup kurung lalu kita enter. Terus untuk data ke bawah tinggal kita drag ke bawah sampai sini. Nah, untuk moving average kita hanya mencari di kolom satu ini aja, yaitu MA3.
Lalu untuk yang kolom kedua, di kolom E ini udah masuk data double moving average. Dari rumus yang ini, double moving average ini kita dapatkan dari hasil average. Yang single average, untuk dia tahu, kita hapus dulu. Hapus sampai sini ya. Kan kita tadi pakai 3 periode, jadi ini 1, 2, 3. D11, oke. Sama dengan average. Sampai 3 data. Tutup kurung lalu kita enter. Lalu kita drag ke bawah. Maaf, ini kurang 1. Lalu untuk value of A atau beta, yaitu 2 nt min t. Berarti di rumus Excel-nya yang sama dengan 2 nt di sini. Oke, value of A. Kita kali ya. Kali ini single moving. Terus min double moving. Terus kita enter. Untuk ke bawah sama tinggal di-drag ke bawah. Oke, lalu untuk value of B atau beta, rumusnya yaitu kan 2 dibagi N min 1 dikali NT min N aksen T. Rumusnya sama dengan sum buka kurung 2 dibagi 2 dibagi buka kurung lagi 3 min 1, karena kita pakai 3 periode, jadi N-nya itu 3, tutup kurung lagi 2 kali, terus dikali MT, MT-nya yaitu pakai ini, pakai D11. Maaf. Ini buka kurung MT min T11, yaitu dari double moving. Enter. Ini kita drag ke bawah. Terus forecast. Rumus forecast kita gunakan sum F11 plus D11. F11 tadi yaitu F11 sum value of gini. Ini udah ada rumusnya ya. Terus kalau error itu sama, yaitu data aktual min forecast dikalikan dengan 2.
Terus untuk yang bawah ini average sama dengan average. Semua data kita blok, tutup kurung, lalu kita enter. Untuk data sebelahnya sama. Berhubung saya udah ini, jadi tinggal yang ini salah. Itu sama dengan average. Rata-rata dari value of video dari kita, tutup kurung, kita enter. Oh maaf, ini ternyata untuk cari M1 ini kita mengambil ini nggak perlu di average kan. Karena datanya sampai 150 tetap ya. Untuk rumus M1 sama dengan G kan tadi alfa, beta ditambah dengan forecast dikali dengan 1. Sama dengan G yang terakhir, nilai terakhir, ditambah buka kurung forecast dipangkatkan 1, tutup kurung, ini kita kunci, lalu enter. Nah ini sebenarnya tinggal kita tarik ke bawah. Untuk M2, M3 ini nilainya 1, ini tinggal diganti. Kalau M2 berarti dipangkatkan 2, M3 dipangkatkan 3, M4 kita pangkatkan 4. Nah, selesai. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai mean error, mean absolute error. Ini mean error, mean absolute error, mean error, MAE, MPE sama MAPE. Ada dua yaitu double moving average sama double moving. Nah data ini kan tadi kita udah dapatkan di sini, tinggal kita copy paste aja. Sampai data 155. Ctrl C. Oh, kita ambil dari sini. Nah.
Untuk errornya moving, rumusnya sama dengan nilai aktual C9 min hasil single moving. Lalu kita enter ke bawah, kita drag ke bawah sampai data 155. Terus MAE min absolute error yaitu nilai A sama dengan ABS, kita absolutkan nilai error, rumusnya sama dengan ABS C9, kita enter, dimana diabsolutkan ini agar nilai dari error ini tidak ada yang hasilnya min, yaitu hasil dari ini adalah semuanya positif. Terus untuk MPE kita gunakan rumus sama dengan nilai error dibagi MAE, enter. Oh, maaf, sama dengan nilai error dibagi dengan nilai aktual dan nilai YT, lalu kita enter. Untuk MPE ini nilainya yaitu persen ya, dibuat persen, percentage error. Lalu kita drag ke bawah. Terus MAPE ini nilainya juga persen, yaitu sama dengan MAE dibagi dengan nilai aktual, kita enter. Ini bisa sih menggunakan rumus sama dengan ABS dari MPE. Hasilnya sama. Kurang satu. Terus kita cari error dari double moving average. Ini kita menggunakan yang forecast. Kita ambil nilai dari forecast. Rumusnya sama dengan nilai forecasting dibagi dengan nilai aktual. Kita enter. Oh, maaf, bukan dibagi ya, dikurangi sama dengan nilai aktual ini min nilai forecast. Lalu kita drag ke bawah. Rumusnya sama, yang MAE ini sama dengan ABS. Kita absolutkan agar tidak ada nilai yang negatif. Kita kurang, kita enter. Tinggal drag ke bawah. Kurang satu. Oke, lalu untuk nilai MPE sama dengan ini nilai error dibagi dengan nilai aktual. Nilai aktual C12. Enter. MPE ini dipersenkan, nanti kalian tinggal centang yang ini persen ya. Lalu untuk MAPE sama rumusnya sama dengan nilai MAE dibagi dengan nilai YT atau nilai aktual.
K12. Nah, kita enter. Selanjutnya kita nyari ini jumlah sama dengan sum. Ini bukan nanti rumusnya, hasilnya beda, jadi tetap kita jumlahkan sendiri. Selanjutnya sama dengan sum. Kita cari rata-ratanya, kita gunakan error sama dengan average dari kolom min error, terus MAE juga sama dengan average kolom ini, kolom MAE, MPE sama, kita dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita lanjut ke MSE, yaitu kita mencari TSU. Dari data tadi kita dapat langsung copy di sini untuk mencari MSE, pembilang dan penyebut. Untuk rumus MSE sendiri untuk rumus MSE ini sama dengan nilai error kita pangkatkan 2. Lalu kita enter. Kita gerak ke bawah. Karena TSU itu rumusnya atau pembilang dibagi penyebut, untuk nilai pembilang itu sama dengan nilai dari MSE sendiri. Jadi kita tinggal menggunakan rumus sama dengan garis dari MSE. Kita gerak ke bawah. Kalau rumus pembilang penyebut, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, nilai aktual sekarang
aktual sekarang min nilai aktual sebelumnya, tutup kurung, lalu kita enter. Oh, kurang ini dipangkatkan 2, lalu kita enter. Tinggal kita drag ke bawah. Sama untuk double moving MSE rumusnya sama dengan nilai error kita pangkatkan 2, tinggal kita drag ke bawah. Terus untuk pembilangnya sama dengan garis MSE, kita enter. Kita drag ke bawah. Sedangkan untuk penyebut sama dengan sum nilai aktual sekarang min nilai aktual sebelumnya, tutup kurung, kita pangkatkan 2, lalu kita tinggal drag ke bawah. Maaf, tinggal yang kurang 1. Setelah nilai selesai, kita nyari jumlah sama dengan sum. Kita jumlahkan semua di kolom pembilang tadi. Untuk penyebutnya sama dengan sum n of kurung enter. Oke, kan tadi udah cari yang tadi ya, yang sebelumnya. Untuk tells you itu rumusnya sama dengan sum SQRT terus jumlah dari nilai pembilang dibagi dengan SQRT jumlah dari nilai penyebut. Hasilnya 1,2145174 untuk tells you dari double moving yaitu 1,689. Untuk materi selanjutnya yaitu smoothing, di mana smoothing ini kita ada simple exponential smoothing, ada odd method sama winter exponential smoothing sama ARES. Ini udah saya isi semua. Untuk alpha dari simple exponential smoothing kita menggunakan alpha 0,2. Di simple exponential smoothing ini kita hanya menggunakan alpha. Lalu di hot methods kita juga hanya menggunakan alpha. Di winter kita menggunakan alpha, beta, dan gamma. Untuk rumus dari simple exponential smoothing ini yang pertama kita nyari forecast. Nah, untuk di baris pertama ini rumusnya sama dengan YT yang sekarang. Untuk di forecast kedua atau peramalan yang kedua, kita menggunakan rumus sama dengan forecast yang sebelumnya ditambah dengan
error ditambah dengan error lalu dikali dengan YT min forecast sebelumnya. Ini kita dapat mengisi errornya 0 semua ya, yang di baris pertama error kita isi dengan 0, MAD-nya 0, MSE-nya 0. Setelah di baris kedua dari forecast kedua ini ketemu, tinggal kita drag ke bawah. Lalu untuk error, kita menggunakan rumus sama, yaitu forecast sekarang dimin dengan forecast sebelumnya. Untuk hasil selanjutnya tinggal di drag ke bawah. Terus untuk MAD, kita mengabsolutkan dari error agar nilai dari error tersebut menjadi positif semua. Untuk MSE sama, yaitu rumus hasil dari error bukan dari absolute error ya. Hasil dari error itu kita pangkatkan 2. Lalu kita drag ke bawah. Terus untuk hold methods, kita ada rumus dari sebelumnya, ada kita nyari SES atau simple exponential smoothing, lalu kita cari DES-nya menggunakan alpha 0,2 semua, terus kita nyari AT, kita cari BT, kita cari forecast, lalu kita cari error. Nah, untuk simple exponential smoothing atau SES sama, yaitu untuk baris yang pertama, yaitu sama dengan YT yang pertama atau nilai aktual yang pertama. Yang kedua baru kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan alfa dikali dengan nilai aktual sekarang ditambah buka kurung 1 min alfa dikali dengan nilai aktual sebelumnya. Lalu kita drag ke bawah. Terus untuk DES kita juga menggunakan rumus alfa, yaitu 0,2 dari nilai alfa dikali dengan nilai simple exponential smoothing yang sebelahnya ini ditambah dengan 1 min alfa dikali dengan DES sebelumnya atau periode sebelumnya. Terus untuk alfa atau untuk AT baris yang pertama atau periode yang pertama, kita menggunakan rumus 2 dikali dengan SES atau simple exponential smoothing dibagi dengan DES atau double exponential smoothing. Terus tinggal kita drag ke bawah. Lalu untuk BT kita menggunakan rumus yaitu sama dengan buka kurung alfa dibagi dengan 1 min alfa tutup kurung dikali dengan simple exponential smoothing periode sekarang dikurangi dengan double exponential smoothing yang sekarang. Lalu tinggal kita drag ke bawah. Untuk forecasting sendiri, kita langsung ke baris yang ketiga, yaitu dengan rumus AT dikurangi dengan BT lalu dikali dengan 1. Untuk yang kedua dikali dengan 2. Ini tinggal kita drag ke bawah, nanti akan ketemu hasilnya. Sedangkan untuk error yaitu C ini nilai aktual sekarang dikurangi dengan nilai forecast. Terus materi yang selanjutnya yaitu linear exponential smoothing, di mana kita menggunakan alfa 0,2, beta 0,2 dan gamma 0,2. LT atau level, yang pertama kita cari level dulu, nilai level. Untuk baris yang kedua itu sama dengan nilai aktual
Untuk rumusnya yaitu sama dengan alfa dikali dengan nilai aktual sekarang ditambah dengan 1 min alfa tutup kurung dikali dengan n nilai level sebelumnya ditambah dengan nilai tren yang awal. Nilai tren yang awal ini kita peroleh dari sama dengan nilai aktual yang sekarang. Jadi sebelum kita cari level di baris kedua atau yang ketiga, kita isi nilai tren ini, baris tren yang pertama, baris level, tren, dan situasional ini kita dapat mengisinya dengan sama dengan nilai aktual pada periode saat itu. Lalu untuk di baris kedua kita menggunakan rumus, ini salah ya, sebenarnya ini bukan ini, menggunakan rumus, terus sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, ini menggunakan rumus. Untuk nilai tren kita juga di baris kedua kita menggunakan rumus sama dengan nilai aktual sekarang dikurangi dengan nilai aktual sebelumnya. Lalu untuk di baris ketiga kita menggunakan rumus beta. Kita menggunakan di proses tren ini kita menggunakan beta yaitu 0,2 dengan rumus beta dikali dengan level sekarang dikurangi dengan level sebelumnya, lalu ditambah 1 min beta dikali dengan tren sebelumnya, tren periode sebelumnya, terus di enter, lalu kita tinggal gerak ke bawah. Untuk seasonal di baris kedua ini sama baris ketiga rumusnya bakalan beda, jadi kita perlu cari baris yang kedua, yaitu nilai aktual sekarang dikurangi dengan nilai aktual sebelumnya, yaitu di baris C7-C6. Lalu untuk baris ketiga ini kita menggunakan rumus gamma, yaitu gamma dikali dengan nilai level sekarang, nilai level sebelumnya ditambah dengan 1 min gamma dikali dengan nilai seasonal periode sebelumnya, tinggal kita tarik ke bawah. Untuk yang selanjutnya yaitu Ares. Di mana Ares ini hanya menggunakan beta, yaitu kita gunakan beta 0,2. Yang pertama ada YAT, error, ET, AT, dan alpha T. Di alpha T ini kita gunakan 0,2 semua sampai kolom ketiga. Terus error yang pertama kita isi dengan 0, ET kita isi dengan 0, AT kita isi dengan 0. Untuk YAT yang pertama kita gunakan rumus sama dengan C6, yaitu atau sama dengan ini nilai aktual. Nilai aktual yaitu kurus aktual saat ini. Terus untuk rumus yang kedua kita gunakan rumus U6 atau kita sebut dengan alfa yang kita sebut dengan beta yaitu 0,2 dikali dengan nilai aktual sebelumnya ditambah dengan 1 min alfa dikali dengan nilai YAT sebelumnya. Ini untuk baris yang kedua. Lalu kita langsung ke baris yang selanjutnya yaitu di baris error. Di baris error kita dapat mencari dengan nilai aktual dimin dengan nilai YAT pada saat itu. Terus untuk ET kita menggunakan rumus kita menggunakan rumus beta. Di sini kita menggunakan rumus beta, di mana beta dikali dengan nilai error
di mana beta dikali dengan nilai error lalu ditambah 1 min beta dikali dengan nilai ET sebelumnya. Terus untuk nilai AT di baris kedua kita juga menggunakan nilai beta yaitu 0,2 menggunakan rumus sama dengan beta dikali dengan absolut dari nilai ET. Karena di nilai AT ini nanti hasilnya yaitu positif semua, tidak ada yang negatif. Jadi kita mengabsolutkan nilai ET tadi sama dengan beta dikali dengan nilai absolut dari ET ditambah 1 min beta dikali dengan nilai AT sebelumnya. Untuk kiat yang baris ketiga tinggal kita drag dari baris kedua, kita drag ke bawah. Terus untuk yang error juga kita tinggal drag ke bawah, ET kita tinggal drag ke bawah, dan AT juga kita tinggal drag ke bawah. Untuk alfa T di baris keempat kita menggunakan rumus sama dengan absolut dan buka kurung nilai ET dibagi dengan nilai AT tutup kurung. Jadi di nilai alfa T ini sendiri tidak ada nilai yang negatif. Nah, lalu kita nyari error MAD, MSE, dan SSE dari single exponential smoothing. Untuk yang selanjutnya ini nggak ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.